kabare di gedung ning ngoten kathah tiyang wedok dadi prawan tuwa ngoten. Nggih. Ini terus didamel apa Pak nek pas rondo? Nah. Lah rondo-rondo lek sik penak ya ora apa-apa. Oh dados lek enten tiyang gedunge tumpu niku pertandane arep eneng kok yen sewu prawan sampai tuwek. Untuk menjaga perasaan mereka, terutama kalangan ibu-ibu dan nenek-nenek, bila suatu saat Anda masuk di perkampungan ini, panggil saja mereka itu dengan panggilan Mbak. Kendati pun usia mereka sudah ibu-ibu dan nenek-nenek, namun di antara mereka masih ada yang berstatus bujangan atau perawan. Dan sampai dilanggar niku masak mangke wonten kathah perawan tuwa ngoten. Oh, perawan kasep saka tuwa ngoten nggih. Inilah sebuah kampung yang sering kali disebut dengan kampung perawan tua. Kampung ini bernama Kampung Pojok Klitih, ikut Kelurahan Tambak, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Bagi Anda yang ingin tahu letak keberadaan kampung tersebut, ikuti vlog petunjuk arah berikut ini. Ini adalah jalan raya jalur dari Jombang ke Babat atau Babat ke Jombang. Tepatnya ini di perempatan Kabuh. Nanti kita akan mengambil yang ke kanan, yang ke TJ Wadung itu. Nah, mengenai jalan ini bila lurus nanti sampai ke pelosok Jombang. Bila mana ke kanan tempat yang akan kita tuju, dan bila ke kiri itu sampai Kudu Mojokerto. Oke, kita lanjut. Sebuah kampung yang akan kita tuju ini, beberapa kampung yang ada di sekitarnya seringkali menyebut atau menamakan kampung perawan tua. Maksudnya bukan berarti penghuni seluruh kampung tersebut berupa kalangan orang perempuan yang berstatus bujangan atau perawan tua. Namun maksudnya adalah begini. Di perkampungan tersebut ada sebuah mitos yang dari dulu hingga sekarang masih diyakini dan selalu ditaati. Adapun mitos itu, di kampung ini tidak boleh mengetapkan semacam tompo atau tomblok atau tempeh. Nah, untuk lebih jelas dan gamblangnya, dalam rumah tangga itu kan ada perabotan yang terbuat dari bambu seperti wakul, tempeh, atau tomblok. Untuk membersihkan wakul, tempeh, atau tomblok tidak boleh dengan cara diketap atau ditatapkan di benda lain. Andai kata ada orang membersihkan peralatan yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara ditatapkan atau diketapkan, maka pertandanya di kemudian masa akan banyak kalangan wanita atau laki-laki yang menyandang status bujang tua atau perawan tua. Mengenai hal tersebut, bila kita terlalu percaya, sungguh sangat kebangetan sekali. Namun apabila kita tidak percaya tetapi ada dan nyata, ataukah kejadian tersebut merupakan sebuah kebetulan saja? Bagaimanakah menurut pendapat Anda sekalian? Bila Anda punya wawasan dan pemahaman tentang hal tersebut, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Letak perkampungan tersebut terpencil di dalam hutan dikelilingi bukit, berada di perbatasan Lamongan sebelah selatan dan berbatasan dengan Nganjuk sebelah timur. Nama kampung tersebut Kampung Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Setelah kita menelusuri jalan aspal dari perempatan Kabuh beberapa kilometer, tiba-tiba kita menjumpai jalan seperti ini. Nah, kali itu ada seorang bayi yang baru saja pulang mencari rumput. Pak, derek tangan nggih Pak nggih. Teng dusun Tambak niku pundi Pak? Dusun Tambak niku pundi nggih?
mulai rono. Teng dusun Tambak niki lewate pundi nggih, Pak? Hah? Teng dusun Tambak. Ayo. Lah nggih, lewate mriki napa pundi? Rono ta. Nggih. Iki. Oh, dados lek teng dusun Tambak niki lewate mriki nggih. Dan Teng dusun Tambak. tambah. Nggih. Lewat mereka. Oh, lewat mriko? Ini kita terus halus nih dugi berangkal. Nggih. Dugi tambah. Oh, dugi Tambak. Nggih. Pak, kabarnya teng Tambak niku kuwadah perawan ya, Pak nggih? Dan Kabarnya teng Tambak niku apa Mas? kabarnya teng Tambak niku kathah perawan ngoten nggih, Pak. Tambah lewat mereka sakit. Oh, ngoten. Nggih. Kabare teng Tambak niku Nggih. kathah perawan sampai sepuh-sepuh ngoten, Pak. Nggih, monggo Pak, matur suwun nggih Pak, nggih, monggo. Betul motor dah. Nggih. Betul sepeda motor Pak kula, Pak. Lewat niki nurut bis niku nggih. Anut bis niku. Tasik enten bis lewat. Nggih. Tasik. Nggih, kasih nembe niku. Oh, Nggih. bis Damri nggih Pak, nggih. Nggih, damri. Nggih. Monggo Pak, monggo matur suwun nggih Pak, nggih sugeng tindak. Keruan Mas. Nggih. Setelah kita menanyakan letak perkampungan yang akan kita tuju kepada seorang kakek yang baru saja mencari rumput, masih sekitar 5 km lagi kita melewati pedesaan dan juga hutan-hutan. Adapun sebagai biang kerok cerita mitos yang ada di kampung Pojok Klideh itu, adanya sebuah situs batu yang ada di tengah kali yang mempunyai kisah dan cerita unik. Bisa juga cerita itu tidak masuk akal. Situs sebagai biang kerok cerita dan kisah di kampung itu namanya situs Watu Galeng. Adanya batu yang ada di tengah kali yang dekat dengan perkampungan yang dimaksud, yaitu kampung Pojok Klideh. Adapun riwayat dan ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, rombongan Punokawan diantaranya Semar dan kawan-kawannya di sungai ini bikin bendungan yang bahannya terbuat dari daun jati kering. Untuk bikin bendungan yang ada di sungai ini hanya membutuhkan waktu 1 malam, dimulai dari matahari terbenam dan harus selesai sebelum fajar subuh terbit. Dan bahan yang dipakai untuk membendung sungai ini bukanlah berupa batu, namun berupa daun-daun jati kering yang kini berubah menjadi batu. Pada saat Semar dan Punokawan sedang mengerjakan bendungan tersebut, sekitar tengah malam terdengar suara orang yang sedang mengetapkan tomblok atau tumpu dan terdengar suara tatapan lesung. Dengan terdengarnya suara ketapan tomblok atau wakul serta suara tatapan lesung, artinya waktu tinggal sedikit dan mulai memasuki pagi. Padahal bendungan tersebut dikerjakan belum dapat separuh dan waktu sudah menjelang pagi, ditandai dengan adanya suara lesung dan suara ketapan tomblok dan tompo. Punokawan mulai panik karena bendungan tersebut gagal dibikin dalam 1 malam. Akhirnya Semar dan Punokawan masuk di perkampungan dan tahu bahwa yang membunyikan lesung dan mengetapkan tumpu tersebut ternyata para gadis atau perawan yang ada di perkampungan ini. Rupanya para gadis dan perawan yang ada di kampung tersebut membunyikan lesung dan mengetapkan tumpu atau tempeh sekedar iseng saja, bukan untuk kepentingan. Karena perbuatan para anak gadis dan perawan tersebut mengganggu kegiatan Semar dan Punokawan, akhirnya Semar dan Punokawan pun marah-marah mengutuk para gadis dan anak perawan yang ada di perkampungan ini. Kutukan artinya orang tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap seseorang, atau dalam bahasa Jawanya adalah sosotne. Jadi anak-anak perawan yang ada di kampung ini disosotne atau dikutuk oleh Semar dan Punokawan. Adapun bunyi ucapan kutukan tersebut kalau dalam bahasa Jawanya kurang lebih seperti ini. Ladalah begegek ugek-ugek tumel-tumel sadulito.
Jebule iki mang yukur pokal gawemu tonduk. Mangertenono ya nduk, tumindakmu wis ganggu gawe ingsun sak kanca. Mula sangka kuwi kowe nganti sak tuwamu nganti jambul wanen ora bakal nemu jodohmu ya nduk. Sangga inditen dhewe kowe bakal dadi prawan tuwa, bakal dadi prawan kasep nganti enteke uripmu. Artinya, saya tidak menyangka kalau semua ini hanya sekedar ulah kamu sekalian. Mulai saat ini ingat-ingatlah kamu nanti sampai tua, sampai kamu beruban tidak akan mendapatkan jodoh. Mulai saat ini terimalah dan jalanilah kamu sekalian sampai tua hingga sampai ajal pun tidak akan mendapatkan jodoh. Sekarang dari cerita itu marilah kita hayati dan kita mengerti tentang Semar dan Punokawan. Semar dan Punokawan adalah tokoh fiktif dalam dunia pewayangan yang tidak ada di dunia nyata. Kendatipun Semar merupakan tokoh fiktif, namun Semar mencerminkan sosok orang yang bijaksana dan bijak dalam memutuskan sesuatu serta berkata-kata. Apalagi dengan masalah sepele itu, Semar sampai mengeluarkan kata-kata kutukan kepada anak yang belum tahu apa-apa. Dalam pakem cerita wayang seri tua atau yang serupa dengan Ramayana, Semar berasal dari putih telur. Dulunya ada sebutir telur yang pecah, cangkangnya menjadi togok, putihnya menjadi semar, dan kuningnya menjadi Batara Guru. Karena dalam cerita pewayangan Semar berasal dari putih telur yang menggambarkan putihnya jiwa dan putihnya kepribadian, tidak mungkin dan mustahil Semar sampai setega mengucapkan kata-kata kutukan semacam itu. Nah, sampai di sini bagaimanakah menurut Anda? Apakah masuk akal? Namun karena cerita ini mengenai galang kali yang ada di kampung Pojok Glitih sudah terlanjur diyakini dan dipercayai oleh masyarakat yang ada di seputaran kampung tersebut, kita pun hanya bisa menghargai. Jadi niku ajenge di 4 niku. Jadi niku enten matur galeng. Niku Semar Petruk gareng niku 25 niku ajenge damel 4 ngalak Kok ngempet apa kata siang? kayak di untuk Kok mendo? di bentuk Ngalengkon apa Ngamarto, Mbak? ngalengko Oh, Ngalengko. ceritane wayangan. Terus niku dereng kotase. Jadi suwi Mas. Ini enten watune galung ku enten. Watune galung kotase enten. Niku kan kabare sak dusun mriku nggih Pak nggih. Kok asring enten tiang estri niku ngantos perawan tua, perawan tua niku. Jadi ilane Semar kareng Petruk niku kan dereng mantun nggih watu galung. Nggih. Terus enten tiang dukaken tampah nggih. Nggih. Dukaken tampah. Sopo-sopo sing besok kena jane jaman nggih. Nggih. Jane-jane. Wong tambak enek sing perawan sampai jabul wanan gak payu rapi. Enten. Oh, dados ngantos sak menika nggih enten. Enten. Mulane darane sinen niku kan sing nunggu niku anoman. Kadang putih. Dadi mbon kena sembarangan gitu. Oh, dados dum sinat niku wonten sinunggu kena Nggih, teh. nggih. Dadi mboten kan kena putih kan wong suci. Nggih. Nggih, wong suci. Dadi mboten kena sembarangan. Oleh le pacaran. Ojo sampai nyeblok kali. Padahal 3 niku. Iku banyu nyelwek iso mateni bocah tapi bocah lanang. Pak lah sing ngene tambak wae sak. Itune misale perawan iku Joko nggih. Nggih wonten Joko tuwa. Nek Joko mboten wonten. Sing disotaken ku perawan tua. Oh, sing Oh, tiang estri ngoten Tiang nggih. istri kan biasanya nek tiang wedok niku nek wayah ini pun jam 3 jam 4 subuh ngoten. Masih
sekolah gedukaken pampah kan biyen wong nutu-nutu kan gedukaken pampah. Jadi teng mriku niku lek cethuk mbok dhe iki lek iso ya nyeluki mbak. Aja mbah nggih. Masya ibu-ibu nyeluki mbak. Mbak nggih. Soalnya kan dereng rabi, Pak. Nggih. Masih yang mriku niku lho, memang cerita niku kula cerita ngaten niku. Nggih. Masih ya ate sampean celuk lare mriku nggih. Nggih Pakde. Mengenai kampung tersebut memang banyak perawan tua atau kalangan wanita yang tidak menikah hingga usia lanjut usia. Paham dimaksud? Itu benar adanya. Beberapa masyarakat desa yang ada di sekitar desa itu sudah banyak yang mendengar, sudah banyak yang mendengar, dan sudah banyak yang tahu. Jadi misalkan kita berhenti di kampung yang tidak jauh dari kampung yang sudah diceritakan tadi, kita menanyakan secara acak kepada orang yang kita jumpai, memang betul bahwa di kampung tersebut ada mitos yang sampai saat ini masih berlaku, tidak boleh menggedukkan tampah, yang nanti bila mana hal tersebut terjadi di kemudian masa atau di kemudian hari, di kemudian masa ya, itu pasti ada kalangan wanita yang menyandang status perawan tua atau hingga sampai usia lansia wanita tersebut tidak menikah. Leres nggih Pak nggih? Nggih, leres. Nggih. Kathah sing semerep nggih niku Pak nggih. Wah, nggih. Kathah ya, nggih. Pak. Inilah sebuah kampung yang sering kali disebut dengan kampung perawan tua. Kampung ini bernama Kampung Pojok Klitih, ikut Kelurahan Tambak, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kampung ini hanya dihuni 23 kakak. Terus kampung ini dikelilingi hutan. Anda perhatikan dulu baik-baik. Di depan itu ada beberapa rumah yang bersahaja atau sederhana. Terus kita putar ke kanan, di sana itu hutan dan hutan. Hingga di depan ini ada sebuah jembatan. Ini pun jembatan ini jalannya nanti pun menuju ke arah hutan. Kita lanjut. Mengenai kampung yang seringkali disebut dengan kampung perawan tua itu begini. Di kampung ini memang banyak, walaupun tidak banyak ya, tetapi banyak juga warga yang mengatakan memang di kampung ini ada beberapa wanita yang seringkali disebut dengan penyandang status perawan tua. Nah, adapun mitos dan riwayatnya itu begini. Di kampung ini tidak boleh gedukne wakul atau gedikne tompo. Penjelasan gamblangnya begini. Wakul atau tompo adalah tempat nasi. Terkadang kalau nasinya itu sudah habis, ada beberapa nasi yang masih melekat di dalam wakul. Namun di kampung ini, wakul tersebut tidak boleh digedukne atau ditatapkan ke benda lain dengan tujuan nasi itu rontok. Andai kata ada orang yang melakukan itu, maka di kemudian masa akan banyak wanita-wanita penyandang perawan tua di kampung ini. Paham sah yang dimaksud? Kalau sudah paham, marilah kita lanjut. Jadi di kampung ini sampai sekarang ini memang ya masih ada, walaupun tidak terlalu banyak dan juga tidak semua. Mereka kalangan para wanita yang menyandang sebagai status perawan tua. Dilanjut, kita masih di seputaran Desa Pojok Klitih. Saat ini sekitar pukul jam 12 siang. Karena mendungnya itu peteng atau gelap, maka di sini para mbak-mbak ini sedang mengentasi gabah ya. Jadi kita harus menyebut mbak. Pada Jawa toh Mbak nggih. Oh, mriki niki dusun Pojok Klitih nggih. Oh, Watu Rupet mriki niki. Oh. Dalam? Pojoke niku. Oh, pojoke niku. Lek mriki Watu Rupet nggih. Oh, nggih.
Kula saking niku Bojonegoro. Jenengan Semerem napa dereng Bojonegoro? Berarti dereng Semerem nggih? Dereng. Bu, kabare teng mriki niku kok mboten asal gedhukne tompo niki apa nggih? Pamane ngaten wakul wadah sego nggih. Niku kok lek enten upone teng lebete wakul niku kabare kok mboten asal digedhuk niku nggih. Oh. Oh sing tambah niku wau. Dereng. Tapi niki pun mboten separo judule dos pundi. Kabare ngoten niku lek digedhukne ngoten kabare lek digedhukne ngoten kathah tiyang wedok dadi prawan tuwa ngoten. Nggih, iki kok watu galem iki kok, Pak. Oh, Pun begitu. dereng. Nggih nenten perang niku enten watu garing-garing niku terus sien terus mbae nggih. Nggih. Niku di enten Marmati ta Marmoyo niku sien. Terus ajenge ndawuh niku ngoten. Nggih. Terus enten tiyang ngedhukaken bakul ngoten. Oh. Terus elone minjing nek ing dusun tambah enten prawan. Ilarane ngoten lho, Pak. Oh, lek enten perawan mboten payu rabi. Nggih, itu. Oh. Iki tak kok judule tambah ya. Nggih. Kok wau tambete, Pak. Oh, mereka wau. Kula keten mriki, berarti mikir kula berarti kene perawan tok nek kula ngoten. Mboten nggih. Nggih ancene sepuh-sepuh. Sing pundi? Enten tiyang sepuh nggih mboten simah nggih. Oh, dadi tiyang sing sepuh-sepuh teng mriko niku jek perawan nggih niku. Rame tapi mboten sepuh sampe. Oh, nggih. Mereka wau tambete. Dados tiyang sepuh-sepuh sing teng mriko wae tiyang estri lho nggih. Tiyang estri sing sepuh-sepuh niku kathah sing mboten simah nggih. Sakniki pun sedo. Sing Pun sida nggih. Tapi sing tesih gesang tesih wonten nggih. Jarang-jarang. Oh, Yen, Pak. nggih. Nggih, monggo matur suwun nggih. Nah, jadi di kampung ini kita itu kalau ketemu ibu-ibu itu memanggilnya jangan ibu tetapi mbak. Monggo. Badai Jawa, Mbak. Dereng mau menang. Ampun. Monggo, monggo. Lah mriki niki kampungan apa, Bu? Watu? Watu Rupit nggih. Oh, nggih. Perkampungan ini rumahnya bersahaja. Terus di sini itu kebanyakan orang ngingu sapi. Monggo, Pak. Teng mriki niki sing diwastani klitheh niku mriki, Pak nggih. Nggih niki tujuane bukan Watu Rupit. Oh, dusuane nek Watu Rupit. Watu Rupit. Oh. Kabare sing kampung mboten asal gedhukne tompo niku pundi, Pak? Mriko tambak, gak lare jungkinan. Niku mboten asal gedhukne Nggih tompo. Wanci dalu. Hmm. Ceritane niku kan anu niku watu galeng niku lho. Pundi jenengan dalem? Kula saking Blora, Pak. Lah niki nyurpe napa? Niki namung damel video. Oh, ngoten. Kabare lek ngoten niku lek sampe gedhukne tompo nang Wanci dalu kathah tiyang sing anu nggih. Nggih saderenge niku saderenge terbit mata apa? Muncul matahari mboten angsal niku kan wakul ngoten kriyosen niku. Lek sampe dilanggar niku masak mangke wonten kathah perawan tuwa ngoten. Kasep saka tuwa ngoten. Oh, perawan kasep Joko tuwa ngoten nggih. Nggih. Contone nggih pun enten nggih antiken. Oh, contone nggih kathah nggih, Pak nggih. Nggih. Tapi sampun tilar, tapi ya enten malih niki jan iki malih. Oh, sakniki jedus Nggih, malih. tapi nggih. Nilai perawan itu mboten normal ngoten lho. Oh. Jadi mboten normal nggih. Tengah. Mboten cara gabah mboten bek ngoten. Nggih, mudeng kula nggih. Nggih, ngoten. Kasarane kan wis apa ya perawan tuwa ngoten Pak. Nggih.
tetep muncul enten sing tilar muncul. Oh, tilar mungkin muncul malih, Nggih. kabudut mungkin wonten malih ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih Pak, ngoten mawon matur suwun Pak nggih. Monggo. Dusun tambak salere ngene watu jaleng. Oh, nggih. Monggo Pak. Monggo. Kau sing sepalik bro, lurane tumut lite sing sepalik tumut. Biasanya kan cerita di kampung itu ada yang sedikit menutupi, ada sedikit yang tidak tahu. Itu ora. Oh,